Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran matematika di kelas 8. Di pembahasan kali ini kita akan mencoba mempelajari bab statistika. Dan di video ini akan kita bahas juga beberapa soal USCOM untuk bisa kalian latihkan nantinya. Maka dari itu silahkan siapkan alat tulisnya, siapkan catatannya, dan kita akan mencoba nanti menyelesaikan beberapa soal yang ada di buku modul. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi. Hanya sedikit saja yang akan kita bahas berkaitan dengan statistika ini. Silakan dibuka modul halaman 44 sampai 47. Pertama, kalau kita membahas statistika, maka ini tidak jauh daripada pengolahan data. Ya. Jadi statistika ini sering didefinisikan cabang dari ilmu matematika atau cabang matematika yang membahas tentang pengolahan data. Nah, di sini sudah ada tahapan kegiatan statistika dari mulai perencanaan, pengumpulan data, penyajian, menganalisis sampai mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan akhir. Nah, itu adalah kegiatan statistika. Ya. Nah, berbeda dengan statistik. Statistik itu data itu sendiri. Jadi statistika dengan statistik berbeda. Statistika adalah kegiatannya atau keilmuannya, statistik itu data itu sendiri. Oke, dari pemusatan data kita akan mencoba mempelajari tentang mean atau rata-rata. Rata-rata itu merupakan pembagian atau perbandingan antara jumlah data atau jumlah nilai dengan banyak data. Gitu. Kemudian modus. Modus ini yang paling sering muncul, ini sangat mudah ditentukan, ya. Syaratnya nanti akan sangat mudah ketika datanya harus diurutkan. Nah, sama seperti median. Median itu nilai tengah dari data, maka dia akan mudah ditentukan kalau sudah diurutkan datanya, ya. Dan dari penyebaran data nanti kita akan mencoba membahas tentang jangkauan atau rentang data, baik itu pada rentang data biasa maupun rentang data pada kuartil, jangkauan interkuartil. Nanti kita akan bahas ya pada soal langsung. Nah, materi berikutnya ini ada beberapa diagram yang harus kalian kenali pada pembahasan statistika itu. Yang pertama ada diagram lingkaran. Nah, tampilannya seperti ini, dan mungkin kalian pernah melihat tampilan seperti ini dulu di kantor kepala sekolah, ya, di kantor-kantor pemerintahan, di desa, di kelurahan, atau mungkin di kecamatan. Apalagi kalau pilkada ini sering kita lihat untuk menampilkan perolehan suara sementara, begitu ya. Yang kedua diagram batang. Nah, ini diagram batang. Kalau kamu masuk ke BPS, ya, Badan Pusat Statistik, ini akan sangat mudah ditemukan. Ya, baik yang lingkaran maupun yang batang ini akan kalian temukan di BPS. Nah, bentuk diagram batang ini salah satunya, dan banyak bentuknya. Ada yang 3D, ada yang seperti biasa, ada yang pakai warna, dan ada yang tidak. Itu bermacam-macam. Yang ketiga adalah diagram garis. Seperti ini. Ya, diagram garis ini melanjutkan dari bentuk diagram batang yang disambungkan di ujung-ujungnya. Jadi ujung-ujung ini diambil titik tengahnya, kemudian disambung-sambungkan. Nah, maka hasilnya akan diagram garis. Kita akan lanjut ke pembahasan soal USCOM di halaman 50 sampai 51. Sekali lagi siapkan alat tulisnya, alat kotretnya. Kita akan mulai dengan soal nomor 2. Diketahui data, ini datanya 14, 15, seterusnya sampai 13. Kita diminta untuk menentukan median dari data. Oke, menentukan median ini sangat mudah, tapi harus diperhatikan dengan cermat, ya. Pertama, langkah pertama adalah setiap data yang kita dapatkan seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkannya.
Oke, cara mengurutkan salah satunya seperti ini. Kita lihat data yang paling kecil. Oke, di sini 13 ya. Nah, nanti kita tuliskan di sini diurutkan dari data yang nilainya terkecil sampai yang terbesar. Nah, ketika dituliskan di sini, data yang di sini kita coret supaya tidak tertuliskan berulang-ulang. Oke, kita coba ya. Pertama 13, kita coret di sini. Kemudian lihat, tidak ada lagi 13, 14. Oke, cari lagi 14. Iya, di sini 14, ada lagi 14. Oke, 14 tidak ada, sekarang ke 15. Iya, lanjut lagi 15 lagi, terus 15 lagi. Oke, sudah habis, berarti sekarang ke 16 ya. 16 cuma satu, berarti 18. Tidak ada lagi. 20 tidak ada ya. 20 ada 2 ternyata. Dan terakhir, nah, jadi kelihatan ya, kalau semua sudah tercoret berarti data yang ada di sini sudah kita urutkan dan sudah terdata keseluruhannya. Jadi sudah tidak ada lagi yang tidak dicoret. Nah, pencoretan ini sekali lagi untuk supaya tidak ada yang tertulis berulang. Kita hitung banyak datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyak datanya 12. Nah, bagaimana cara menentukan tengah-tengahnya atau nilai tengah data? Nah, sebelum ini dibahas, perhatikan di sini untuk kita bahas soal yang sederhana, data yang sederhana. Misalnya di sini ada 4 data. Ini 4 data ya, 1 2 3 4. Nilai tengah data ada di mana? Tengah-tengah data tentu saja yang membagi data ini menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi kalau kita di sini bagi seperti ini, perhatikan ke kanan ada 2 data, ke kiri ada 2 data. Nah, ini menunjukkan ini di tengah-tengahnya. Nah, untuk data yang genap, untuk menentukan mediannya itu pasti akan mengambil 2 data ini. Ya, nah 2 data yang ini ya, jadi data tengahnya ada di antara data kedua dan ketiga. Nah, nanti data ini dijumlahkan dibagi 2. Nah, yang penting adalah perhatikan ini data kedua kan, ini data kedua, ini data ketiga. Nah, dari mana menentukan posisi data kedua dan ketiga ini? Nah, untuk data genap sekali lagi, pertama akan diambil 2 data. Yang kedua, posisi data ini ditentukan dari supaya tidak berumus ya. Nah, seperti ini. Ini kan 4 data ya. Nah, langsung saja 4 data dibagi 2. Jadi data kedua. Jadi 4 dibagi 2, data kedua. Ambil data setelahnya, data ketiga. Jumlahkan keduanya dibagi 2. Ya, sekali lagi, ini 4 nih, 4 data. Bagi 2 langsung, data kedua. Ambil data setelahnya, data ketiga. Jadi untuk mediannya, dari 4 data ini, data kedua 7 ditambah 8 dibagi 2. Berarti berapa? 7,5. Nah, ini mediannya ada di sini, 7,5. Ya, ini untuk data yang genap. Nah, sekarang bagaimana kalau data itu ganjil seperti ini? Ada 5 data. Ini tadi 4, ini 5. Nah, kalau datanya ganjil, ini akan mengambil langsung 1 data yang ada di tengah. Nah, yang ini. Nah, caranya seperti ini. Seperti apa? Ini kan data ketiga ya. Ini kan 5. Nah, 5 tambah 1. Jadi kalau ganjil langsung saja tambah 1. 5 tambah 1 dibagi 2. 3. Jadi data ketiga. Nilainya berapa? 8. Jadi untuk data ganjil, ini akan kita ambil di nilai tengahnya pasti akan 1 data. Ya, dengan cara banyak data tambahkan 1 dibagi 2. 5 tambah 1, 6 dibagi 2. Berarti posisinya di data ketiga. Nah, seperti itu untuk menentukan median sebuah data.
yang genap dan yang ganjil. Nah, kita kembali ke sini. Kebetulan di sini kan tadi ini datanya genap ya. Nah, kalau genap ini seperti ini akan mengambil 2 buah data untuk mediannya. Nah, dari 12 berarti langsung dibagi 2. 12 dibagi 2 6. Berarti data ke-6 ya. Ambil data setelahnya, data ke-7. Data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke-6, ini data ke-7. Dan ini mediannya ada di sini, di tengah-tengah. Apa tandanya bahwa median ini benar ada di tengah? Hitung saja data ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini 6 data, ini 6 data. Berarti mediannya sudah tepat. Oke, kita lanjut. Data ke-6 tadi 15 ya. Data ke-7 15 dibagi 2. Berarti 30 dibagi 2. Hasilnya 15. Jadi untuk median data di atas adalah 15. Jawabannya C. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini harus dilatihkan berulang-ulang untuk data genap dan data ganjil. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini berkaitan dengan cara membaca diagram garis. Ya, salah satu diagram pada statistika. Di sini diminta banyak siswa yang berusia di atas rata-rata. Yang di atas rata-rata berarti kita harus mencari dulu nilai rata-ratanya. Karena kalau tidak ada nilai rata-rata, kita tidak bisa menentukan banyak siswa yang usia di atas atau di bawah rata-rata. Ya, kita akan menentukan dulu rata-ratanya. Ini penyelesaiannya. Rata-rata itu apa? Tadi rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan nilai yang ada atau data yang ada dibagi banyak data. Nah, perhatikan di sini 12 ada 3 orang. Di 13 yang usia 13 ada 12 orang, yang 14 ada 18 orang, yang usianya 15 ada 9 orang. Jadi 12 kali 3, 13 kali 12, 14 kali 18 ditambah 15 kali 9 seperti itu, dibagi banyak data, banyak siswa berarti ya. 3 9 12 18. Nah, jadi perhitungannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini jumlah nilai keseluruhan dan ini adalah banyak siswanya. Ya, kita dapatkan perhitungannya keseluruhan usia mereka adalah 579. Ya, dari 42 orang. Nah, kita dapatkan rata-ratanya 13,78. Ya, jadi rata-ratanya 13,78 dan kita mencari yang di atas rata-rata. Berarti yang usianya di atas 13,78, yaitu usia 14 dan usia 15. Yang 14 ada berapa orang? Ada 18 orang. Yang 15 ada berapa orang? Ada 9 orang. Berarti jumlah banyak siswa yang berada di atas atau berusia di atas rata-rata adalah 9 ditambah 18. Berarti jumlahnya adalah 27 orang. Ya, jawabannya B. Sementara kalau misalkan pertanyaannya yang ada di bawah rata-rata, nah berarti yang usianya 12 dan 13. 3 tambah 12, 15 orang. Jadi yang di bawah rata-rata ada 15 orang, yang di atas rata-rata ada 27 orang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami pembahasannya. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke, masih dari data yang sama, dari diagram garis. Di sini usia Andi merupakan modus. Data tersebut, banyak siswa yang lebih muda dari Andi adalah, oke, modus berarti yang paling banyak. Ya, paling banyak. Mana yang paling banyak? Usia berapa? Ya, ini yang paling puncak. Nah, yang 18 orang ya. Yang 18 orang ini yang usianya 14. Berarti kalau begitu Andi usianya berapa? Usia Andi merupakan modus. Modusnya adalah 14. Berarti Andi ini usianya
14 tahun. Begitu ya. Maka pembahasannya Andi sama dengan modus 14 tahun. Nah, banyak siswa yang lebih muda. Nah, kita nyari yang lebih muda, berarti yang usianya 13 dan 12 tahun. Yang 13 tahun, yang 12 tahun dulu ada 3 orang. Yang 13 tahun ada 12 orang. Berarti total siswa yang lebih muda dari Andi adalah 15 orang. Ya kan? Jawabannya C. Mudah ini ya. 15 orang merupakan usia yang lebih muda dari Andi dari modus data tersebut. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini data, ini ada 30 data, tetapi masih acak. Kemudian kita diminta untuk menentukan kuartil. Nah, perlu dipahami kuartil tengah ini yang ini sama saja dengan median, ya. Ini adalah median. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, untuk menentukan kuartil itu berarti membagi data menjadi 4 daerah yang sama banyak. Nah, nanti insya Allah di pertemuan di kelas akan lebih dibahas ya. Nah, perhatikan dulu di sini. Langkah pertama dari data yang seperti ini adalah harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, ini datanya sudah diurutkan. Nah, terkecil 36 ya. 36 ada 3 sampai dengan 42. Banyak datanya ada 30, berarti ini data genap. Maka yang pertama harus kita tentukan adalah kuartil tengah. Karena dia yang membagi data menjadi sama banyak antara data kiri dengan data kanan. Ini bisa saja diurutkannya terus berlanjut ke sana ya, kalau cukup, karena di sini kebetulan tidak cukup posisinya, jadi ini diurutkan seperti ini. Jadi akan sangat kelihatan nanti kalau diurutkannya berjejer saja gitu ya. Nah, pertama kita akan menentukan kuartil tengah dulu atau median. Dari 30 data ini berarti datanya genap. Maka ingat tadi dari data genap, untuk median pasti akan ditentukannya dengan dua angka dulu, ditambahkan kemudian dibagi 2. Nah, 30 dibagi 2 berarti 15 ya, data ke-15. Data setelahnya data ke-16. Nah, data ke-15 ini data ke-16, berarti tengah-tengahnya ada di sini. Ya. Artinya ke sebelah kanan ada 15 data, ke sebelah kiri ada 15 data ya. Nah, data ke-15 39, data ke-16 39 dibagi 2, hasilnya 39. Nah, ini mediannya kuartil 2. Kalau di sini posisinya di tengah nih. Ini kebetulan semuanya sama, benar. Jadi kita belum bisa menentukan jawaban. Nah, setelah mediannya kita tentukan, barulah sekarang kita bisa menentukan kuartil bawah atau Q1, yaitu tengah data dari data yang sebelah kiri. Yang ini nih, sampai sini. Ini kan ada 15 data ya. Berarti tengah datanya, kalau data ganjil 15, kita bisa menentukan langsung mengambil satu data saja. Dari 15 data, maka data tengahnya adalah 15 tambahkan 1, 16 dibagi 2, berarti data ke-8. Ya, data ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini. Ini data ke-8 atau ini Q1, kuartil bawah. Ya, 37. Nah, untuk Q3 ini mencari median sebetulnya ya, sama saja. Mencari median dari data yang sebelah kanan atau data atas. Ini kan sama, 1 2 3 4 5 15 kan, 15 data ya, dari sini sampai sini 15 data. Nah, cara pertama ya udah, ini kan 15 data. Seperti tadi kita menentukan Q1, 15 tambah 1 16 dibagi 2 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini adalah data Q3, data ke-8 dari
dari data atas, atau kalau dari keseluruhan dia merupakan data ke-22. Nah, seperti inilah menentukan kuartil ya. Kuartil itu berarti data dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Perhatikan di sini 1 2 3 4 5 6 7. Ini daerah 1. 1 2 3 4 5 6 7. Daerah kedua 1 2 3 4 5 6 7. Daerah ketiga 1 2 3 4 5 6 7. Ini daerah keempat. Maka disebutlah kuartil. Jadi data dibagi menjadi 4 daerah sama banyak. Begitu. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Tadi kita menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kuartil bawahnya adalah 37, kuartil tengahnya adalah 39, dan kuartil atasnya 40. Jadi jelas jawabannya sekarang A ya. Nah, untuk menentukan ini kamu bisa mencoba dengan data yang mungkin ada di modul. Silahkan, mungkin datanya kecil atau tidak terlalu banyak. Yang penting kamu paham bagaimana cara menentukan kuartil ini. Diawali dengan kuartil tengah, yaitu median, kemudian Q1 baru Q3. Insya Allah akan bisa dipahami dan mudah untuk menentukannya. Gitu ya. Oke, kita akan berlanjut ke soal berikutnya. Masih dari data yang tadi. Nah, ini jangkauan yang tadi kita singgung di awal ya, di materi. Jangkauan atau rentang data. Kalau yang ditanyakan adalah jangkauan data atau rentang data biasa, tadi kita sudah urutkan ya, data terkecilnya tadi adalah 36. Ini data terkecil, ini data terbesar. Jadi untuk rentang data atau jangkauan data, kita tinggal mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Yang nilainya terbesar dengan diselisihkan dengan nilai yang terkecil. Kita dapatkan jawabannya 6. Ya, berarti jawabannya B. Oke, untuk jangkauan data sangat mudah menentukannya. Ya. Kita lanjut, kalau ini sepertinya tidak akan banyak masalah. Yang penting datanya ingat disusun terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ke nomor 10. Datanya yang sama, ya, datanya sama di sini. Hanya ini kita akan menentukan pernyataan mana yang salah. Karena di sini ada kata ada kecuali, berarti kita akan menentukan data yang salah yang mana ya. Nah, tadi sebagian sudah kita bahas karena data ini sudah dibahas tadi di nomor 8. Maka kita akan coba lihat apakah nilai tengah data berada antara data ke-15 dan ke-16. Betul nggak tadi? Ini pernyataan yang benar ya. Tadi sudah kita lihat mediannya ada di data ke-15 dan ke-16 karena tadi jumlahnya 30, berarti 30 bagi 2 15, dan data setelahnya adalah data 16. Betul ya, nilai tengahnya. Berarti ini pernyataan yang benar yang pertama. Nah, kita ke pernyataan yang C dulu. Modus datanya adalah 39. Betul nggak? Yang paling banyak muncul nih. Ya, yang paling banyak muncul. Perhatikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 data nilai 39. Dan memang 39 ini merupakan data yang paling banyak muncul. Berarti ini pernyataan yang benar. Pernyataan yang D. Jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil itu Q3 kurangi Q1. Tadi kita sudah bahas di soal nomor 8. Q3-nya 40, Q1-nya 37. Maka jangkauan interkuartilnya 3. Nah, ini jangkauan interkuartil. Kalau ini tadi jangkauan data biasa. Kalau jangkauan interkuartil kita harus nyari dulu Q1 dan Q3-nya. Jadi sudah dibahas di nomor 8 ya. Nah, sekarang ke option B. Sebanyak 9 data nilainya di bawah rata-rata. Nah, kita lihat ini dicari rata-ratanya dulu. Setelah dijumlahkan keseluruhan nilai ini, ternyata nilai datanya adalah 1159 dibagi 30. Ya, dari keseluruhan data jumlahnya ada 30, maka rata-ratanya 38,63. 38,63. Berarti yang di bawah rata-rata adalah yang nilainya 36 sampai 38.
ya, karena ini 38,63. Kita hitung di sini ternyata ada 12 data, bukan 9 data. Nah, maka pernyataan yang tidak tepat adalah pernyataan yang B. Ya, jawabannya yang B ini harusnya yang di bawah rata-rata itu ada 12 data. Nah, seperti inilah pembahasan soal materi. Mudah-mudahan pembahasan sederhana ini bisa kalian pahami, dan sekali lagi tadi langsung latihkan. Jika ada yang bisa atau akan dikomunikasikan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp, atau siapkan nanti ketika kita melakukan pertemuan terbatas ya, meskipun satu kali pertemuannya kita maksimalkan untuk mempertanyakan beberapa hal yang mungkin terkendala oleh kamu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu sering diingatkan untuk bisa mempelajari matematika. Banyak berarti berlatih banyak. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.